Kita belum pernah melihat seseorang yang meneguhkan kemauannya untuk mencapai sesuatu, melainkan sesuatu itu pasti tercapai. Tidak ada juga seseorang yang bersungguh-sungguh menggapai sesuatu, melainkan dia berhasil mencapainya. Demikianlah kenyataannya, sebab arti kemauan itu sendiri adalah keinginan terhadap sesuatu, diikuti dengan usaha untuk mencapainya. Mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikannya. Mempersiapkan alat-alat atau sarana yang dapat membantu mewujudkannya, dan terus bekerja tanpa mengenal lelah. Tidak dapat diragukan bahwa sesuatu yang diinginkan itu dapat terwujud, manakala cara-cara tersebut tadi dipenuhi semuanya oleh orang yang mempunyai keinginan. Para ulama ahli tasawuf mengungkapkan arti kemauan yang disebut tadi dengan bahasa mereka. Sesungguhnya Allah itu memiliki banyak hamba yang jika mereka itu menghendaki sesuatu, Allah pun menghendakinya. Kalimat tadi secara sepintas, sepertinya para ulama tasawuf menjadikan kemauan Allah itu mengikuti kemauan hamba yang mempunyai keinginan. Tetapi para ulama tasawuf tidak mengartikan kalimat tadi, kecuali seperti yang kami uraikan sebelumnya. Sebab, perkara yang dihasilkan itu tergantung pada sebab-sebabnya. Allah telah menetapkan bahwa tercapainya hal-hal yang diinginkan itu tergantung pada kesungguhan kemauan. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa barang siapa yang benar tekadnya, baik niatnya, menghadap pada kemauannya dengan sepenuhnya, dan terus maju, mengupayakan apa yang dia inginkan, dengan hati yang penuh kemauan, maka dia akan memperoleh apa yang dia cita-citakan. Dan mendapatkan apa yang diinginkannya, karena keberhasilan perkara yang diinginkan itu bisa terwujud jika ada sebabnya, dan sebab itu adalah berupa kemauan. Kemauan adalah melatih jiwa agar teguh dan maju, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan, sehingga menjadi watak yang melekat pada jiwa tersebut. Kemauan merupakan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang memiliki sifat itu. Dengan kemauan itu, orang mau bekerja, dan taraf hidupnya meningkat. Dengan kemauan itu pula, dia mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan berbahaya, dan akhlak-akhlak tercela. Mampu mengendalikan atau pemimpin hawa nafsunya. Karena kemauan itu pula, seseorang menjadi manusia sempurna. Manusia yang benar-benar sempurna ialah manusia yang tidak mau dihalang-halangi oleh siapapun dalam usahanya mencapai cita-citanya, dan tidak mau dihentikan oleh kesenangan hawa nafsunya demi mencapai apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya para nabi, ahli filsafat dan tokoh-tokoh terkemuka, semuanya tidak mungkin dapat berhasil menyebarluaskan apa saja yang menjadi tujuannya, berupa paham-paham ideologi-ideologi dan beberapa ajaran, serta tidak pula mereka itu bisa berhasil melaksanakan proyek-proyek yang mereka inginkan, sebagaimana yang telah tercatat dalam lembaran sejarah, kecuali dengan adanya kemauan. Keberhasilan mereka, semua itu hanya karena kemauan mereka yang gigih. Bagian terpenting dalam kemauan mereka adalah keteguhan dan ketetapan hati untuk terus bekerja sehingga berhasil. Meskipun di tengah-tengah usaha itu, mereka tertimpa musibah besar yang mampu merobohkan gunung dan meremukkan besi. Apa yang kita lihat tentang kegagalan kerja orang-orang bekerja itu sebenarnya akibat dari tidak diperhatikannya pendidikan, pembinaan kemauan dalam jiwa mereka. Mereka tidak bisa bertahan dan samar menekuni apa yang sedang mereka kerjakan, bahkan mereka cenderung mundur tatkala pertama kali menghadapi cobaan, padahal sabar yang sebenarnya adalah tabah ketika menghadapi awal musibah. Kemauan itu menuntut kesabaran, tidak ragu-ragu, dan menganggap remeh rintangan-rintangan yang menghalangi usaha-usaha yang bermanfaat. Hal seperti itulah yang menjadi sebab utama keberhasilan pekerjaan. Apabila kemauan itu telah meresap dalam jiwa seseorang, maka akal pikirannya menjadi semakin bijak, dan nafsu amarahnya jatuh tidak berperan. Sedangkan manusianya menjadi sempurna derajatnya. Karena kemauannya yang meresap pada jiwa itu, benar-benar melekat dan membekas dalam jiwa yang mulia, sehingga jiwa tersebut menjadi baik, bersih dan bahagia. Apabila di kalangan suatu bangsa, terdapat banyak orang yang jiwanya telah didasari kemauan keras, maka bangsa tersebut melaju dengan cepat pembangunan dan kemajuannya,
dengan cukup mengagumkan. Sedangkan setiap bangsa, yang sendi-sendi keagungannya rapuh, dan pilar kemuliaannya ambruk. Semua itu disebabkan bangsa tersebut, kurang memiliki orang-orang yang berkemauan keras. Ingatlah, bahwa barang siapa yang lemah kemauannya, maka orang itu pasti kerdil jiwanya, dan rendah derajatnya, mudah diombang-ambingkan hawa nafsunya, dan dipermainkan oleh kemauan orang-orang kecil, lebih-lebih orang besar. Sehingga dia bagaikan bola, yang ditendang ke sana kemari, sesuai dengan kehendak orang, yang mempermainkannya. Dia tidak ubahnya sebagai sasaran bidikan panah. Apabila dia didatangi oleh seseorang, dengan menyodorkan suatu persoalan, dan orang itu mendesaknya, agar mengakui kebaikan persoalan tersebut, maka dia pun menurut. Akan tetapi, jika di kemudian hari didatangi orang lain, dan mempengaruhinya, agar mengakui ketidakbaikan persoalan tersebut, maka dia pun terpengaruh. Orang yang demikian ini, adalah orang yang tidak memiliki pendirian, dan mudah terombang-ambing, oleh kemauan-kemauan orang lain, serta dipermainkan oleh hawa nafsunya sendiri. Hal ini karena dalam jiwa orang itu, tidak terdapat daya yang mampu menolak kebatilan, dengan kebenaran. Dan tidak memiliki akal cerdas, yang dapat membedakan, antara perkara yang baik dan yang buruk. Orang seperti itu, jelas bukan termasuk manusia yang sempurna. Suatu bangsa, yang menginginkan hidup layak dan senang, maka mereka harus mengajari putra-putrinya, menanamkan kemauan keras dalam jiwa mereka. Sebab, kemauan keras adalah kunci kebahagiaan atau keberhasilan. Wahai generasi penerus, kalian semua adalah tiang-tiang bangsa, pilar-pilar keagungan, dan pemimpin bangsa di masa mendatang. Sebab itu, biasakanlah sejak sekarang, menjadi orang yang berkemauan keras, jangan memperdulikan rintangan-rintangan yang menghalangimu dalam mencapai cita-cita. Berkemauan keras itu merupakan pangkal akhlak terpuji. Kemauan keras itu ibarat mata akhlak yang jeli, dan merupakan hatinya yang dapat berpikir. Berkonsentrasilah pada kemauan, maka apa yang kalian inginkan mudah tercapai. Ingatlah kata-kata, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang jika mereka mempunyai kemauan, maka Allah mengabulkannya.